Halo semua, di sini saya akan membahas mengenai Samsung Galaxy A73 setelah update di Android 13 dan One UI 5.0. Dan tentunya juga apakah kalian ingin membeli A73 di tahun 2023? Di sini saya akan membahas mengenai hal tersebut, apakah layak A73 dibeli di tahun 2023. Di sini informasi aja bahwa Samsung Galaxy A73 ini saya membeli kondisi second pada bulan November 2022. Saya membeli kondisi second tapi cukup bagus kondisinya gitu, full set. Tapi sayangnya full setnya itu chargernya tidak ada, jadi saya membeli merek lain yang sudah mendukung 25 watt. Dan tentu saya membeli A73 ini juga karena suka banget ya dari segi desain, kameranya juga cukup oke sih, videonya oke. Dan tentunya ini adalah seri A premium terakhir atau gak ada lagi Samsung Galaxy A73 ke depannya. Jadi kalau kalian ingin membeli A73, ini adalah A series terakhir dari Samsung dan tidak ada lagi ke depannya. Oke, lanjut ke membahas desain. Membicarakan desain di perangkat seri A tahun 2022 ini memang sangat familiar banget bahwa identik atau sama gitu dari Samsung Galaxy A33, A53 sampai A73. Desainnya memang tidak ada perbedaan, hanya yang membedakan itu ukuran aja dan tentunya tampilan depan kameranya. Oke, untuk desain yang dihadirkan tampil dengan minimalis. Unit yang saya coba berwarna green atau dalam bahasa Samsung dinamakan Awesome Mint. Tampil polos berbahan matte atau materialnya menggunakan polikarbonat atau plastik. Sedangkan desain perangkatnya memang cukup tebal, cenderung kotak yes, sehingga layar di pinggirnya tidak curve. Itu layarnya hanya flat. Suka banget sih layar flat daripada curve. Area kamera terpusatnya di bagian kiri atas, tampak belakang dengan elemen desain yang seolah menyatu dengan bagian belakang smartphone. Button semua ada di bagian kanan, tampak depan. Bagian kiri polos, sedangkan SIM tray ada di bagian atas. Untuk bagian bawah hanya ada mikrofon, rongga speaker, dan port USB Type-C. Speakernya juga ada di bagian atas bergabung dengan earpiece telepon, tepatnya di atas dekat kamera. Setelah membahas desain, kita akan lanjut atau saya lanjut juga membahas display. Samsung Galaxy A73 berukuran layarnya 6,7 inch Full HD Super AMOLED Plus 120Hz dan sudah mendukung wideband L1 Netflix, HDR10+, HDR10, dan tingkat kecerahannya dan warna cukup bagus. Untuk layar Samsung Galaxy A73, saya merasa tidak ada keluhan serta telah menggunakan ketahanan Gorilla Glass 5, jadi saya tidak perlu khawatir mengenai ketahanan dari layar A73. Dari sekian fitur dan spesifikasi layar A73, saya mengeluhkan ukuran pansel kameranya di bagian depan masih cukup besar. Tidak seperti di Samsung Galaxy A53 yang pernah saya coba. Di pansel kamera A53 bahkan cukup kecil ya, bahkan ada kompetitor dari brand Orange yang pernah saya pakai, pansel kamera depannya cukup kecil. Di bagian A73 maksud saya cukup besar ya, mungkin pelajaran juga bagi Samsung ke depannya untuk memperkecil pansel kameranya. Lanjut ke membahas performa. Dari sisi performa, Samsung Galaxy A73 membawa chipset Snapdragon 778G pabrikasi 6 nanometer TSMC. Chipset ini adalah favorit dan aman. Kedua kombinasi tersebut banyak disukai pecinta gadget karena menghadirkan performa yang cukup bagus dan tidak mudah panas. Selama bermain game dapat ditangani dengan baik. Apakah di limit bang? Saya merasa tidak. Tapi kalian juga bisa nonaktifkan mode booster di pengaturan game launcher. Di sini Samsung akan menurunkan performa CPU-nya demi ketahanan baterai yang lebih lama lagi. Walaupun jujur saya pakai A73 ini performa atau manajemen baterainya cukup baik walaupun tidak di limit. Dari sisi gaming, render video, edit foto, dan multitasking maksud saya cukup baik ditangani, jadi saya merasa cukup puas di sisi performa A73. Oke, lanjut ke membahas audio. Di Samsung Galaxy A73 membawa stereo speaker. Di speakernya ada di bagian bawah dan di atas bergabung dengan earpiece telepon gitu. A73 sudah mendukung Dolby Atmos. Untuk kualitas suaranya cukup baik ditangani di Samsung Galaxy A73. Di sini saya merasa puas dengan audio yang dihasilkan dari Samsung Galaxy A73
Saya merasa puas karena saya pernah membeli A53, kualitas speakernya tidak sebaik di A73 jelas karena ini adalah kelas premiumnya A series dari Samsung. Overall untuk audio oke. Lanjut ke membahas UI Samsung. Setelah update Android 13 dan One UI 5.0, Samsung Galaxy A73 semakin rapi atau bersih. Elemen Androidnya dari Google tetap dipertahankan atau ada. Ada beberapa elemen Samsung seperti Samsung Good Lock yang dibawa ke One UI 5.0, seperti custom lock screen. Singkatnya One UI 5.0 ini saya cukup suka dan tentu update-nya masih panjang banget di A73 sampai 3 tahun lagi atau Android 16. Jadi kalian gak usah mengkhawatirkan mengenai update software atau OS walaupun A73 atau A series flagshipnya Samsung ini premiumnya tidak ada lagi. Samsung akan menjamin sampai Android 16. Oke, lanjut ke membahas baterai ya. Samsung Galaxy A73 5G membawa kapasitas 5000 mAh dan mendukung kecepatan chargingnya 25 watt. Selama saya pakai overall bisa bertahan 1 hari asal tidak dibuat untuk intensif berat atau gaming berat. Untuk charging sampai 100% butuh waktu 1 jam 15 menit atau 20 menit. Samsung Galaxy A73 bisa menemani kalian dalam 1 hari penuh. Oh iya, dengan Snapdragon 778G ini sangat baik dalam manajemen daya. Saya merasa peran 778G sangat berperan di manajemen kualitas baterai Samsung Galaxy A73. Walaupun 778G performanya mantap, tapi manajemen dayanya juga cukup baik ditanganin di 778G plus Snapdragon. Maksud saya Samsung Galaxy A73 5G ini. Jadi untuk baterai overall saya puas ya, tapi untuk kecepatan chargingnya 25 watt saya merasa belum ya, minimal 33 watt atau 67 watt gitu. Tapi 25 watt udah oke aja gitu lah. Oke, lanjut ke membahas kamera dan kualitas mikrofon. Untuk pengalaman menggunakan kamera di perangkat Samsung Galaxy A73, pengalaman saya dibilang cukup aja. Terutama di sisi kualitas foto yang saya dapatkan selama mencoba. Cukup di sini di dalam arti getting things done, alias bisa memfoto objek dengan hasil yang cukup. Saat siang atau terang pun maupun malam, maksud saya, kamera di ponsel ini mampu mengcapture gambar dengan cukup. Dari sisi video, saya merasa tidak terlalu wah, hanya cukup aja, serta kualitas mikrofonnya. Untuk membahas kualitas mikrofon, gue cukup suka banget maksud saya, karena kualitas mikrofon dari Samsung Galaxy A73 sangat baik ditanganin. Bahkan kalau bisa dibilang kualitas mikrofon di A73 seperti produknya Apple atau flagshipnya Samsung gitu maksud saya. Memang kualitas mikrofonnya Samsung atau membicarakan Samsung, memang mikrofonnya sangat baik karena ada 2 di atas dan di bawah. Jadi untuk mikrofon di A73 saya puas banget. Di sini saya sudah membuat hasil dari kamera A73 yang gak panjang sih, nanti ada video khususnya. Ini adalah hasil dari A73. Halo, ini adalah resolusi HD 30 fps di Samsung Galaxy A73. Ya, ini gua akan review kamera dari Samsung Galaxy A73. Ya, ini lebih ke mengenai sektor kamera aja sih. Untuk kualitas OIS dan kualitas mikrofon dari Samsung Galaxy A73 ya cukup bagus sih. Kalau menurut saya cukup aja gitu. Untuk mikrofon ya oke sih, ada 2 kiri dan kanan. Oke, ini adalah resolusi Full HD 30 fps. Untuk kualitas OIS-nya nyala ya. Cuma kalau dilihat nanti langsung kalian bisa menilai sendiri sih. Ini ada di lokasinya di Karawang. Tepatnya di GOR. Ya, GOR Karawang seperti ini sih. Oke, lanjut. Ini adalah resolusi Full HD 60 fps dari Samsung Galaxy A73.
Ya kalau dilihat sih OISA kayak nggak nyala ya, tapi ada sedikit stabilisasi kalau dilihat secara yang gue pegang ini. Tapi sayang banget sih di resolusi 4K nya nggak ada 60 fps, bahkan di HD nya aja nggak ada 60 fps, ada di Full HD aja. Oke lanjut, ini adalah resolusi 4K 30 fps. Untuk 60 fps tentu tidak ada di Samsung Galaxy A7 III karena keterbatasan performa chipsetnya, hanya menggunakan Snapdragon 778G. Untuk kualitas OISA dilihat sih nyala ya, ngebantu banget di resolusi 4K ini. Untuk kameranya bisa dipindah-pindahin kok, ultra wide, telenya 2 kali, normal sekali, 0,5 kali. Oke, ini adalah resolusi Full HD 30 fps. Di kamera depannya resolusinya 32 megapiksel. Untuk sensornya menggunakan Sony IMX616 kamera depannya. Untuk kamera belakang ISOCELL HF6. Untuk kualitas kamera depannya sih saya lihat ya lebih cukup menunjang aja sih gitu. Dan ini juga diupdate di One UI 5.0 dan Android 13. Jadi mungkin di update tersebut ada peningkatan yang gue sebutkan sebelumnya di video-video review kamera gitu. Nanti akan gue gabungin dah kameranya, ini akan panjang sih sektor kameranya. Untuk stabilisasinya sih maksud saya ada ya. Oke lanjut, ini adalah resolusi HD 30 fps. Untuk stabilisasi kalau dilihat ya, ini saya ada kayaknya dah. Ada ya, cuma kurang tahu nih di keterangannya, kurang banget sih spesifikasinya. Ya untuk mikrofon sih gue nggak usah tanya lah, kalau Samsung memang kualitas mikrofonnya bagus. Kalau gue bisa bilang sih kayak mirip iPhone ya untuk mikrofonnya. Oke, setelah membahas kamera dan mikrofon, lanjut ke membahas kesimpulan dan kekurangannya, nanti akan membahas di bagian akhir. Kesimpulan, Samsung Galaxy A7 III 5G adalah sebuah perangkat yang cukup menarik tergantung bagaimana Anda menggunakan smartphone seri A dari Samsung yang satu ini. Kalau Anda ingin mendapatkan kualitas layar yang baik untuk perangkat dari seri upper middle serta menikmati fitur-fitur yang cocok menikmati hiburan dan gaming, serta cukup bisa diandalkan dari sisi performa, perangkat ini bisa jadi pilihan bagi kalian. Maksud saya Samsung Galaxy A7 III 5G adalah perangkat yang cukup all-rounded. Sebagian varian yang paling tinggi saat ini di seri A, tentu saja fitur dan spesifikasinya harus cukup nempel dengan seri flagship yang paling bawah karena secara marketing tingkatannya tidak terlalu jauh. Selama pengujian, perangkat ini juga bisa diandalkan untuk hampir sebagian besar kegiatan komputasi maksud saya, atau penggunaan sehari-hari dari perangkat smartphone. Overall memang A7 III ini all-rounded ya, jadi untuk segi performa, kamera, UI, kualitas suara dan lain-lain memang cukup puas gitu, walaupun masih ada beberapa kekurangan, nanti saya akan bahas. Lanjut, apakah masih layak dibeli di tahun 2023 Bang? Jika kalian mencari produk Samsung all-rounded di harga 7 jutaan, Samsung Galaxy A7 III memang sangat layak dibeli. Dari segi desain, kamera bisa diandalkan, performa juga bisa diandalkan, dipakai jangka panjang juga bisa diandalkan. Karena Samsung Galaxy A7 III akan mendapatkan update hingga Android 16 atau 2026. A7 III kalau menurut saya masih layak dibeli walaupun ini keluaran 2021. Tapi secara desain, performa, kamera masih layak atau disandingkan oleh brand-brand kompetitor lainnya. Oke, di sini saya juga akan membahas kekurangan dari Samsung Galaxy A7 III. Di sini ada beberapa kekurangan. Yang pertama, material yang masih dibalut plastik di back cover dan frame-nya.
Ini membuatnya tidak tahan lama karena akan berjamur seperti punya saya di A73 ini. Untuk ngomongin jamur, saya punya Samsung Galaxy A31. Di situ sudah mulai kelihatan berjamur. Dipakai akhirnya saya beli Garskin atau namanya pelindung bagian belakang untuk melindungi jamur-jamur atau bintik-bintik semakin parah lagi. Jadi jika kalian membeli smartphone menggunakan materialnya plastik, saran saya yang menyukai gadget ini, kalian harus membeli Garskin Carbon atau Garskin yang melindungi dari jamur-jamur tersebut. Jadi kalau kalian tidak menggunakan itu, niscaya bahwa harga jualnya akan jatuh karena dilihatnya tidak enak banget gitu. Kameranya serba nanggung, belum masuk memuaskan, hanya cukup aja tapi sangat bisa diandalkan. Yes, itu masuk kekurangan sih bagi saya. Penangkapan sinyalnya kurang baik. Yes, ini bener banget. Selama saya pakai Samsung Galaxy A53 dan A73, saya merasa sinyal di HP Samsung memang kurang baik. Bahkan teman saya memiliki Samsung seri A50s juga mengeluhkan penangkapan sinyalnya juga kurang baik. Walaupun sini sudah Snapdragon 778G, tapi saya merasa tangkapan sinyal dari Samsung ini memang cukup belum memuaskan gitu. Ini mungkin pelajaran untuk Samsung depannya untuk memperbaiki kualitas antena atau sinyal di produk-produk mereka. Oke, lanjut. Di sini ada vibration motornya kurang jos atau mantap. Getaran yang dihasilkan belum memuaskan. Ada brand sebelah yang menghasilkan vibration yang cukup memuaskan. Saya berharap Samsung memasuki Axis linear motor ke seri A selanjutnya. Jadi kalau kalian mengikuti saya sudah mereview beberapa produk dari brand sebelah seperti Poco F4, Realme GT, Neo 3T. Memang vibration motornya memang cukup memuaskan banget. Padahal itu harganya di bawahnya A73, tapi saya merasa memang A73 ini vibration motornya masih belum memuaskan ya. Untuk Samsung mohon kedepannya untuk memperbaiki vibration motornya di A seri selanjutnya. Walaupun A73 sudah tidak ada, saya berharap banget di A54 vibration motornya diperbaikin dan kekurangan yang saya sebutkan diperbaikin juga gitu. Overall ada 4 kekurangan di Samsung Galaxy A73 5G. Selebihnya saya cukup puas. Sebagai informasi, A73 ini saya membeli di bulan maksudnya di tahun 2022 di sebelum bulan Desember. Oke, semoga informasinya bermanfaat bagi kalian dan saya juga. Dan kalian bisa komen di bawah ini dan kita diskusi sehat, dan saya akan balas komentar kalian mengenai Samsung Galaxy A73 5G ini. Bila ada kekurangan dari penyampaian saya, mohon maaf banget. Selebihnya terima kasih sudah menonton. Sekali lagi terima kasih.